Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang online classroom management, the good, the bad, and the ugly. Saya di sini Arina Jannah akan mempresentasikan tentang presentasi saya. Baik, jadi dalam online classroom itu banyak hal yang kemudian eh, yang perlu diperhatikan ya. Ada yang hal-hal yang baik, ada yang buruk, dan ada juga yang threat bagi kelas itu sendiri. Begitu. Jadi mulai dari awal saja, sebenarnya apa sih benefit dari online classroom itu sendiri? Online classroom itu sendiri, yang pertama jelas ada fleksibilitas waktu dan ritme belajar. Jadi orang-orang eh, yang tidak mampu belajar secara konvensional bisa belajar lebih rileks dan lebih fleksibel dalam online classroom gitu. Terus ada akses luas terhadap materi pembelajaran dan materi pembelajaran tidak hanya dari satu tempat saja, bisa mengakses dari banyak tempat begitu sehingga itu menjadikan satu benefit dari online classroom. Pembelajarannya juga bisa jadi lebih fleksibel begitu, terutama yang kemudian punya karir di luar classroom atau kemudian ada hal-hal lain yang kemudian harus dilakukan yang tidak bisa secara konvensional begitu. Jadi online classroom itu bisa provide that gitu. Kemudian online classroom ini bisa menjadi jembatan antara ketimpangan akses pendidikan antar wilayah gitu. Jadi daerah-daerah yang kemudian tidak bisa terjangkau secara konvensional, kelas-kelas konvensional dapat dijangkau secara online begitu. Kemudian yang pasti mereduksi tekanan sosial secara langsung. Jadi bagi individu yang punya social anxiety, online classroom ini sangat baik, sangat bagus gitu bagi individu tersebut karena tidak ada tekanan sosial untuk kemudian saat itu harus berdiskusi atau berbicara atau presentasikan seperti itu gitu. Terus keseimbangan antara studi dan kehidupan pribadi atau karir. Jadi bagi yang punya kehidupan di luar kelas, online classroom itu sangat baik gitu, sangat jadi alternatif begitu. Terus kemudian ada kesempatan belajar secara global dan kolaborasi jarak jauh. Karena online classroom itu tidak terbatas pada satu tempat saja, maka kemudian ada kesempatan bagi individu untuk belajar secara global dan kemudian kolaborasi dengan banyak uh, orang, dengan banyak negara gitu. Dan yang kemudian menyiapkan individu untuk era digital dan kolaboratif gitu. Jadi tentunya next step dari pendidikan dan karir dan pekerjaan adalah era digital dan kolaboratif yang tidak hanya berkutat dari satu ruang saja gitu. Sehingga online classroom ini sebenarnya bisa jadi preparation gitu untuk kemudian mempersiapkan individu itu untuk the next step begitu. Tapi tentu saja ada sisi buruknya yang pasti adalah digital divide. Apa itu digital divide? Digital divide itu adalah kesenjangan eh, digital gitu antara satu tempat, satu individu dengan yang lain gitu. Misalnya kesenjangan dari akses internet, kesenjangan dari kualitas gadget yang dimiliki itu sangat-sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran dalam online classroom gitu. Yang kedua, tanpa pengawasan sangat amat sulit bagi individu, bagi pelajar, bagi mahasiswa untuk mengelola waktu dan menjaga fokus gitu. Kemudian lingkungan yang tidak kondusif. Jadi tidak semua eh, ruang, tidak semua rumah gitu, tidak semua misalnya kafe atau library itu kemudian adalah tempat yang kondusif buat belajar. Sehingga itu sangat mempengaruhi eh,
pelajar, mahasiswa ketika dalam classroom secara daring gitu, secara online, secara di luar jaringan, ya, di dalam jaringan maksud saya. Terus tidak adanya batasan ruang fisik membuat siswa tidak bisa memisahkan waktu belajar. Jadi siswa ini jadi tidak tahu nih mana seharusnya belajar itu jam berapa gitu, sehingga ada stresor lebih ya begitu dibanding dengan kayak di satu tempat ya duduk saja apa namanya di kelas yang tradisional gitu. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri ya untuk online classroom begitu. Lalu yang selanjutnya adalah kelas pasif tanpa umpan balik. Ini hal yang buruk bagi online classroom gitu. Bukan, maksudnya hal yang buruk yang bisa terjadi dalam online classroom atau pembelajaran secara daring. Yang selanjutnya adalah kejujuran akademik. Yang pasti lebih sulit untuk kemudian menilai akademik dalam ruang online, dalam ruang daring daripada face to face gitu. Terus tidak ada interaksi sosial dan kurangnya dukungan emosional ini membuat individu bisa sangat mudah untuk depresi, untuk kemudian social isolation, dan kemudian uh, menjadi tidak bersemangat lagi untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah digital fatigue. Apa itu digital fatigue? Kelelahan atas gadget, kelelahan atas dunia internet begitu. Nah, masalahnya adalah saat ini sangat susah untuk kemudian memisahkan waktu itu antara belajar, sosial media, bermain, dan segala macam. Kalau semuanya itu pada daring atau online begitu. Sehingga digital fatigue ini sangat mudah terjadi jika tidak bisa pengajar tidak bisa melakukan classroom management yang baik begitu. Selanjutnya, the ugly. Realitinya itu gimana sih? Yang pasti ya, ada resistensi dari institusi dan budaya. Ada orang-orang yang kemudian masih tidak bisa beradaptasi secara digital begitu. Kemudian digital classroom ini tidak terlalu ramah untuk individu yang memiliki kebutuhan khusus dalam pembelajaran. Jadi butuh kemandirian tertentu untuk kemudian mencapai tingkat pembelajaran tertentu dalam online classroom. Ini hal yang tidak bisa dilakukan bagi orang-orang yang butuh one on one pembelajarannya begitu. Learningnya butuh one on one gitu. Jadi untuk individu tertentu agak sulit kemudian thriving in online classroom gitu. Terus ada yang pasti karena semuanya digital, jadi ada ancaman privasi dan keamanan secara digital. Kemudian yang terakhir adalah ya kesehatan mental dan kurangnya interaksi sosial ini bisa sangat mudah membuat pembelajar, mahasiswa, pelajar, siswa untuk lelah dan depresi terhadap online classroom begitu, pembelajaran secara online. Apa yang bisa kita lakukan gitu sebagai pengajar gitu, pembelajaran daring adalah keniscayaan masa depan gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pasti adalah ekspektasi dan rules dari kelas itu tuh harus jelas. Lebih baik kemudian eh, mahasiswa itu dilibatkan juga dalam eh, pembentukan rules sehingga mereka mempunyai rasa memiliki dalam classroom tersebut gitu. Kemudian struktur pembelajaran yang terorganisasi dan konsisten. Ini dibutuhkan agar kemudian semua siswa itu tahu apa yang harus dilakukan, pembelajaran macam apa yang bisa dilakukan oleh mereka, kemudian materi apa yang kemudian di luar dari uh, bacaan wajib gitu yang bisa dibaca dan semacamnya gitu. Terus yang ketiga adalah adanya tim yang dapat membantu membuat konten digital pembelajaran. Karena pengajar, dosen,
guru itu sudah lelah untuk membuat eh, silabus, kemudian mengajar dan segala macam. Ketika kemudian dihadapkan dengan keharusan untuk membuat konten digital buat pembelajaran, akan sangat sulit begitu. Jadi kalau tidak bisa ada sebuah tim untuk membuat konten digital pembelajaran, maka guru lebih baik atau dosen lebih baik untuk kemudian mencari video atau buku atau semacam itu yang kemudian bisa membantu eh, dosen atau guru untuk mengajar begitu. Next, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah yang meningkatkan kehadiran dan visibilitas dari pengajar. Feedbacknya cepat dan deskriptif, pengumuman rutin, kemudian yang pasti kehadiran pengajar itu bisa terasa gitu bagi setiap muridnya gitu. Terus ada yang pasti harus dilihat adalah kesejahteraan emosional pembelajar begitu. Jadi mungkin ada kayak mini kelompok gitu untuk kemudian secara emosional bisa saling menguatkan dalam proses pembelajaran dan segala macam begitu. Kemudian ada self-directed learning, ada arahan gitu untuk mahasiswa dan siswa bagaimana kemudian belajar pada arahannya itu seperti apa begitu. Kemudian adalah mempersiapkan kesiapan teknologi dan adaptasi pengajar gitu. Jadi pengajar tidak boleh stuck, tidak boleh menolak adaptasi digital di dunia ini gitu, di dunia belajar mengajar ini gitu. Ini adalah daftar pusakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.